Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang panjang umur. Amin. Oke, video ini saya buat bertujuan untuk langsung ke perhitungan fungsi permintaan. Jadi terkait teori permintaan, jadi pengertiannya, faktor yang mempengaruhi gitu ya. Ini semuanya bisa kalian pelajari langsung di modul pengantar ilmu ekonomi. Jadi sudah lengkap di sana. Kita langsung ke fungsi permintaan supaya videonya tidak terlalu panjang gitu ya. Oke, langsung saja fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini P sama dengan A minus BQ, atau kalau Q itu A minus BP. Ya. P ini apa? P adalah price atau harga. Kalau Q ini merupakan kuantitas barang atau jasa yang diminta. A-nya merupakan konstanta atau nilai tetap ya. Kemudian minus B-nya itu merupakan koefisiennya. Oke. Perhatikan untuk menghitung atau menentukan fungsi permintaan, coba bisa dilihat nilai koefisiennya ini selalu negatif. Jadi minus B ini selalu negatif. Alasannya kenapa? Sesuai dengan hukum permintaan, harus diingat betul ya untuk hukum permintaan. Hubungan antara P dengan Q itu selalu negatif. Jadi ketika harganya naik gitu ya, ketika barang atau jasa harganya naik, maka jumlah yang diminta itu akan turun. Berbanding terbalik kalau harganya turun, ya maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik. Jadi di sini hubungannya selalu negatif. Kalau P-nya positif, Q-nya justru negatif. Kalau P-nya turun, Q-nya justru naik. Jadi ini kenapa fungsi permintaan koefisiennya mutlak negatif. Jadi nanti kalau kalian ngerjakan soal kok hasil koefisiennya gitu minusnya, di sini bukan minus hasilnya, otomatis itu pasti salah gitu ya. Makanya kita bisa mulai langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal sederhana ya. Harga bakso tadinya harganya 15.000, maka barang atau bakso yang dibeli adalah 1.000 porsi. Dan ketika harganya naik jadi 20.000, maka bakso yang diminta sesuai dengan hukum permintaan ya, ketika harganya naik maka barang yang diminta akan turunnya menjadi 800 porsi. Untuk menentukan fungsi permintaannya gitu ya, kita harus menghitung, karena ini perhitungan tentu ada yang namanya rumus gitu. Rumus untuk menentukan fungsi permintaan caranya adalah, ini kursor saya kemana, rumusnya adalah P minus P1 dibagi dengan P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 Q2 minus Q1. P tadi sudah saya jelaskan, P itu terkait dengan harga dan Q itu merupakan kuantitas. Lalu yang dimaksud P1 itu apa Bu? P1 ini adalah harga awal ya. Jadi harga awal gitu ya, sebelum mengalami perubahan. Kalau misalnya Q1 juga berarti kuantitas barang atau jasa yang diminta di paling awal, belum terjadi perubahan permintaan barang atau jasa. Lanjut untuk P2-nya dan Q2-nya apa? Berarti ini sudah P setelah harga awal, jadi harga selanjutnya gitu ya, harga setelah mengalami perubahan. Dan Q2 berarti ya kuantitas barang selanjutnya atau setelah perubahan kuantitas setelah terjadinya perubahan harga gitu ya. Kalau kalian analisis dari contoh soal ini, mana sih P1-nya, mana Q1-nya, mana P2-nya, dan mana Q2-nya, lebih mudah saya buatkan di tabel misalnya di sini ya.
Dan nomor 2 keterangannya ini harga dan kuantitas barang yang diminta. Jadi ketika harganya 15.000, maka kuantitas barang yang diminta atau bakso yang dibeli itu 1.000 porsi. Kalau baksonya naik jadi harganya 20.000, ternyata bakso yang dibeli itu jadi turun cuma 800 porsi. Terlihat di sini P1-nya berapa? P1-nya 15.000. Betul. P2-nya 20.000. Q1-nya 1.000, Q2-nya 800 porsi. Coba di slide selanjutnya supaya tidak terlalu numpuk. Kita untuk mengingat lagi, saya coba ingat lagi ya tadi P-nya berapa? Sini ya. P1-nya sama dengan 15.000. Ketika P1-nya 15.000, maka kuantitas barang yang diminta adalah 1.000 porsi ya. Kalau harganya naik jadi 20.000, maka Q2-nya juga akan pasti turun sesuai dengan hukum permintaan. Permintaannya jadi turun menjadi 800. Kalian bisa masukkan ke dalam rumusnya. Masih ingat rumusnya? Ini saya tulis lagi rumusnya supaya tidak lupa ya. P minus P1 dibagi dengan P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 dibagi dengan Q2 minus Q1. Ini rumusnya ya. Jadi harus diingat betul rumusnya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi dari kasus atau dari soal ini lanjut ke rumus. Saya tulis ulang ya. P minus P1. P1-nya berapa? 15.000 dibagi dengan P2-nya 20.000 dikurang dengan P1-nya 15.000 sama dengan Q minus Q1-nya 1.000 dibagi dengan Q2-nya 800 dikurang dengan Q1-nya 1.000. Lalu kita hitung yang di sini penyebutnya, kita totalkan ya, atau kita kalkulasi di sini. Terus lagi P minus 15.000 dibagi dengan 20.000 dikurang 15.000, hasilnya adalah 5.000 sama dengan Q minus 1.000 dibagi dengan 800 dikurang 1.000. 800 dikurang 1.000 jadi kurang 200 atau minus 200. Nah, dari hasil ini kita bisa kali silang ya. Kali silang ini supaya lebih mudah. Jadi minus 200 ini dikalikan dengan P minus 15.000 dan 5.000 ini dikalikan dengan Q minus 1.000 ya. Jadi langsung kita kalikan, minus 200 dikali P jadi minus 200 P. Minus 200 dikali minus 15.000, minus dikali minus sama dengan positif. Minus kali minus sama dengan positif. 200 dikali 15.000 hasilnya 3 juta. Oke, sama dengan kali silang lagi, 5.000 dikali Q sama dengan 5.000 Q. Terus 5.000 dikali minus 1.000 jadi positif, kali negatif otomatis jadi negatif. 5.000 dikali 1.000 atau kali minus 1.000 hasilnya sama dengan 5 juta ya. Lanjut, minus 200 P itu sama dengan 5.000 Q minus 5 juta. Nah, ini nilai 3 juta di sini pindah ke kanan ya, pindahkan ke kanan. Tadinya positif harus berubah jadi negatif. Ini matematika dasar ya. Di positif di sini jadi ini negatif 3 juta. Oke, negatif 3 juta. Lanjut ke minus 200 P sama dengan 5.000 Q minus 5 juta
dikurang 3 juta, punya utang 5 juta, punya utang lagi 3 juta. Utangnya ada berapa? Ada 8 juta. Oke ya. Nah, supaya di sini langsung hasilnya 1P atau P gitu ya. Ini saya mau bagi semuanya dengan minus 200. Ya, supaya kenapa? Supaya yang ini tuh habis gitu ya, minus 200 P tinggal sisa 1P. Ini dibagi semuanya dengan minus 200. Lanjutkan minus, sorry ini positif ya. Positif 5000 Ki dibagi dengan minus 200, hasilnya adalah minus 25 Ki. Kemudian minus 8 juta dibagi dengan minus 2 juta, minus dibagi minus, otomatis pasti hasilnya positif. 8 juta dibagi 200, kemudian 40.000. Ini merupakan fungsi dari permintaan ya. Fungsi permintaannya sama dengan P sama dengan minus 25K ditambah 40.000. Oke, kita ke slide selanjutnya. Saya pindah ke sini dulu ya. Jadi fungsinya yang kita hasilkan dari kasus tadi ya, kasus permintaan, P sama dengan minus 25K ditambah 40.000. Ini sesuai dengan fungsi permintaan ya. Jadi fungsi permintaan itu kan P sama dengan A minus BQ. Lihat di sini bisa dicek sebentar. Selesai. Oke. A minus BQ, ini BQ-nya ya. Ini BQ-nya, ini konstantanya. Jadi betul. Konstantanya negatif. Kalau mau sesuai dengan rumus ini gitu bisa dibalik boleh. Jadi P sama dengan positif 40.000 dikurang dengan 25K. Ini selesai fungsi permintaan. Kalau misalnya saya kurang yakin ibu ini betul atau salah gitu ya, fungsi yang saya buat ini, fungsi permintaan ini ya, ini ada D-nya di sini atau tanda demand atau permintaan. Kalian bisa uji atau bisa cek lagi. Kalau misalnya fungsi permintaan ini betul, maka hasilnya juga akan sesuai dengan soalnya tadi kan ya. Kalau kita lihat di soal, ketika harganya 15.000, maka baksonya yang dibeli adalah 1000 porsi. Dan ketika harganya 20.000, maka bakso yang dibeli adalah turun jadi 800 porsi. Kalian boleh menguji di saat harganya berubah ataupun di harga awal gitu ya. Kalau saya mau di harga awal karena lebih mudah untuk Q-nya 1000 porsi, jadi perhitungannya lebih gampang. Misalnya kalau misalnya Q-nya sama dengan 1000 porsi, apa betul sih saat itu harganya merupakan atau harganya nilainya adalah 15.000 sesuai dengan soalnya. Karena di soal tadi saat harganya 15.000 maka bakso yang dibeli adalah Q-nya adalah 1000 porsi. Saya mau cek sesuai dengan fungsinya P sama dengan 40.000 minus 25, Q-nya diganti dengan 1000 porsi. Maka P sama dengan 40.000 dikurang dengan 25.000. P hasilnya sama dengan 15.000. Betul ya. Jadi fungsi ini merupakan fungsi yang benar karena ketika diuji hasilnya juga betul sesuai dengan di soal. Kalau misal masih kurang yakin, coba menggunakan yang ketika harganya naik jadi 20.000, maka bakso yang dibeli itu 800 porsi. Silahkan mau dicek lagi, nggak masalah gitu ya. Nah ini yang terakhir sebetulnya saya nggak tahu nih saya mau bahas di sini atau enggak, tapi saya bahas singkat ya tentang kurva permintaan. Jadi kurva permintaan penampakannya tuh selalu seperti ini. Kurva permintaan penampakannya seperti ini ya, tapi ini bisa lebih curang atau bisa landai atau bisa makin landai lagi gitu ya. Tapi intinya untuk kurvanya itu akan terlihat seperti ini gitu, seperti apa namanya ya, seperti ini.
kalau misalnya saya gambarkan kurvanya sedikit gitu ya, misalnya saya mau ngasih tahu ternyata betul sesuai dengan hukum permintaan, kalau harganya naik maka permintaan akan turun, kalau harganya turun permintaan akan naik. Sesuai dengan soal tadi, ini kan harga ya, ini untuk harga, ini untuk kuantitas barang yang diminta. Jadi kalau misalnya tadi yang di P1 itu misalnya harganya 15.000 tuh di titik ini contoh ya, misalnya gitu. Saya tidak tahu titik ini betul apa salah, tapi saya kira-kira aja misalnya 15.000 ada di sini. Itu maka misalnya ya, maka kuantitas barang yang diminta ketika harganya 15.000 tadi berapa? Ketika harganya 15.000 maka kuantitas barang yang diminta atau bakso yang dibeli tadi berapa porsi? Adalah 1.000 porsi. Nah, ketika harganya naik, apakah permintaan akan naik atau turun? Tentu sesuai dengan hukum permintaan, gitu ya. Ketika harganya naik tadinya 15.000, kemudian harganya naik jadi 20.000, gitu ya. Maka sesuai dengan hukum permintaan betul sekali. Di sini barang yang diminta akan turun jadi 800 porsi. Ini membuktikan bahwa hukum permintaan itu sesuai dengan kurvanya ini sesuai dengan hukum permintaan. Nah, tadi fungsi permintaannya gimana? P demand ya, harga P ini P sama dengan minus 25Q atau 40.000, sudah dibalik ya, minus 25Q ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang terakhir ini tugas. Jadi silakan tugasnya dijawab dan dikirim di forum e-learning pada pertemuan kedua. Soalnya ketika harga seblaknya 10.000 ini ya. Harga seblak 10.000, barang yang diminta atau seblak yang dibeli adalah 50 porsi. Dan harganya naik jadi 15.000, tadinya 10.000 jadi naik jadi 15.000, otomatis barang yang diminta turun jadi cuma 25 porsi. Dari soal ini kalian diminta untuk menentukan fungsi permintaannya ya. Nanti kalau misalnya mau coba digambar kurva, silahkan jadi gambar kurvanya. Setelah ketemu fungsi permintaannya, silahkan digambar kurvanya, lalu jawabannya ditulis tangan dan di-upload di forum e-learning pertemuan kedua. Saya tunggu sampai di hari 2 hari lagi ya, besok dan lusa. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukup. Nanti videonya saya lanjutkan ke pertemuan 3, yaitu tentang penawaran. Untuk pertemuan ini terima kasih yang sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya, semoga selalu sehat, dan semoga kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik lagi.